Tapi sesungguhnya dalam Islam itu tidak eh, diperbolehkan memukul dengan pukulan yang keras, tapi pukulan dengan pukulan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Oke, cuy, ketemu lagi dengan saya di channel kita tercinta Fana TV. Ketemu lagi dengan saya Fazrul Fala di channel kita tercinta Fana TV. Lupa karena belum menyebutkan nama, cuy ya. Biasa. Tapi belum tua, kita masih muda. Tapi tetap lupa. Itu memang manusia, ya manusiawi. Oke. Oke, kalau biasa ya, kalau kita ketemu di channel ini, ya kita tidak jauh-jauh membahas tentang syariat Islam, dakwah Islam dan sejarah Islam. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan coba share tentang eh, sesuatu yang berkaitan atau materi yang berkaitan dengan tiga hal itu. Nah, teman-teman semua, di video kali ini saya akan mengomentari sebuah video. Ya, meskipun kalau saya katakan itu adalah video lama, cuy. Tetapi entah kenapa ini bisa viral lagi. Ya. Suatu ketika saya itu lihat di Instagram, video Instagram IGTV gitu ya. Itu kurang lebih kalau nggak salah waktunya 3 menit yang saya lihat di itu ya 3 menit. Nah, di 3 menit itu ada video dari Juliet Chaniago ya, yang ternyata sempat viral juga karena menjelek-jelekan Sayyidatina Aisyah. Jadi istri Nabi itu dijelek-jelekan. Nah, tapi di video yang akan kita bahas atau kita komentari ya, itu tidak berkaitan dengan itu, tapi berkaitan dengan hal lain, tapi masih berkaitan dengan Islam. Nah, yang menurut saya mungkin ini harus dikomentari, mungkin ini harus diberikan jawaban karena memang itu berisi pertanyaan. Meskipun itu ya pedas lah, pedas, kritikan pedas. Tapi bukan kritikan, tapi seakan itu entah mungkin beliau kurang paham dengan agama Islam kemudian mengkritik. Jadinya mungkin kritikannya kalau menurut saya kurang mendalam. Ya, maksudnya beliau mungkin harus lebih mendalami Islam sehingga akan mendapatkan apa yang menjadi pertanyaan beliau. So, disinilah ya pentingnya adanya jawaban-jawaban yang insya Allah bisa memuaskan. Ya. Nah, di sini juga kita akan menguatkan kepada teman-teman. Semoga ini bisa menguatkan teman-temannya. Jadi dalam memeluk agama Islam, teman-teman bisa yakin lagi dengan apa yang sudah kita yakini semua. So, kita lihat videonya. Let's start video. Oke. Di sini sudah dimulai ya, ada tulisannya Junet Chaniago gitu ya. Nah, di sini ini masih openingnya sih, tapi kalau salah ya, kita langsung ke poin intinya aja. Jadi biar tidak terlalu lama, videonya juga durasi video kita juga tidak terlalu lama. Sehingga pasti komentar kita itu pas gitu loh ya kan. Nah, so kita langsung masuk ke poin pentingnya. Mengapa Muslim mencium karpet ketika sholat? Perlu kita ketahui karpet itu kan untuk diinjak sama kaki ya. Pertanyaannya adalah mengapa orang Muslim itu ketika sholat itu mencium karpet? Apakah kalian ada jawabannya? Padahal karpet itu katanya, silakan kalau ada di komen. Itu adalah ya, juga ya, sesuatu yang diinjak-injak gitu. Dicium waktu kita sholat. Jadi gitu. Kenapa sih harus pakai karpet? Kenapa sih harus cium karpet? Juga nggak kepikir ke situ. Padahal kan di sini karpet. Nah di sini
Beliau Kalau mempersilahkan untuk untuk menjawab. sholat Kita itu coba kok bacakan lucu melalui gitu, itu komentar. menurut Juli ya, seperti somat atau Itu pertanyaan pertama. Yahya Kita simpan dulu ya, Waruni, Joy. Kita simpan dulu. mereka juga. Setelah selanjutnya kita lihat pertanyaan apa ya? Sesuatu yang perlu dikomentari. Poin yang perlu dikomentari yang kedua. So kita lihat. Kembali lagi masalah karpet, kenapa umat muslim sholat mencium karpet? Ini contoh karpetnya ya, ini karpetnya. Dan karpetnya itu juga itu mana ya? Nah, begini ya karpetnya. Nah, ini kan gambar Ka'bah. Nah, karpetnya ini harus gambar Ka'bah ya. Kebanyakan nih Ka'bah nih gambarnya. Wah, Nah, tujuannya nggak apa-apa terus kita cium. di sini beliau juga mencontohkan karpet yang biasanya digunakan oleh umat Islam untuk sholat. Biasanya itu ada gambar Ka'bahnya. Ya, jadi kenapa sih orang itu kalau sholat itu pakai karpet yang ada gambar Ka'bahnya? Jadi ya di komentar itu. Kenapa sih sholat itu harus ada karpet tapi ada gambar Ka'bahnya? Wajib gitu ya. Kenapa orang Islam seperti itu? Ini yang menjadi pembahasan kita kali ini. Yang kedua, adalah poinnya ini. Yang pertama, kenapa nah, orang Islam sholat di karpet? Dan yang kedua, kenapa orang Islam itu sholatnya di karpet yang ada gambar Ka'bahnya? Coba kita lihat lagi. Kita lihat poin yang ketiga. Karena saya lihat di sini tuh ada sedikitnya 3 poin lah ya, perlu kita luruskan di sini. Nah, kita lanjutkan. Ini pertanyaan aja, jangan marah. Kita harus berpikir positif, oke? Sekali lagi, buat kalian yang muslim jangan marah atau bilang Juli tidak ada kerjaan atau bilang urusin aja agama lo, terus Juli dibilang kafir, anjing, sudah peot, darahmu halal, cepat mati lo. Jadi kalau kalian berpikir begitu, kalian tidak akan maju-maju. Kalian harus mencari kebenaran. Nah, di sini beliau juga mengatakan jangan marah dengan apa yang dipertanyakan oleh beliau. So kita memang mungkin ya dikatakan marah mungkin uh, ya memang harusnya marah. Tapi karena memang ini adalah pertanyaan yang mungkin kata beliau adalah untuk kemajuan. So kita memang harus menjawab dengan sejelas-jelasnya sehingga ini juga bisa menjadikan orang Islam itu lebih yakin dengan apa yang menjadi keyakinannya itu sendiri. Oh, kita lanjut ya. Apakah Juli menghina atau mengadu domba? Sejak Juli Muslim dulu, semua di Islam harus dikerjakan. Katanya, katanya, katanya. Kita tidak boleh bertanya, tapi melaksanakannya saja. Sebagai anak-anak, Juli dulu kalau tidak melakukan dipukul sama rotan itu. Nggak sholat dipukul, harus sholat, harus ngaji, itu harus 7 Juli dulu. Nah, terus lagi ketika beliau menceritakan tentang pengalaman beliau ketika menjadi seorang muslim ya. Ketika waktu kecil dulu dan beliau meninggalkan sholat, maka orang tuanya akan memukul beliau. Nah, mungkin inilah gambaran kenapa sih Islam itu agamanya keras gitu. Nah, bahkan di sini juga mengomentari kenapa sih orang Islam itu eh, apa ya? Jadi orang Islam itu jangan eh, se mengikuti ustadznya gitu. Kata ustadz ini gini, ustadz ini gini. Itu harus cari, kita harus cari. Masa kalau mau dapat surga, dapat bidadari, mati dulu bunuh diri gitu kan. Penggunaan bom bunuh diri. Nah, itu mungkin juga satu yang patut kita komentari. Jadi yang pertama nih, kenapa orang Islam itu sholat di masjid, sholat di atas karpet, padahal karpet itu diinjak-injak. Yang kedua, kenapa umat Islam itu sholat pakai karpet yang ada gambar Ka'bahnya? Yang ketiga, nah kita jangan marah gitu kan, ya kita nggak marah, gitu. Tapi kita kan jawabnya.
Nah, yang ketiga bukan itulah ya. Eh, yang ketiga ini gitu kan. Jadi kenapa sih orang Islam itu harus dipukul gitu kan ketika meninggalkan sholat? Lanjutnya kita lihat lagi sih, lanjutnya kita lihat lagi. Juli rasa ini hanya teknik buatan manusia, bukan dari Tuhan. Kapan Allah mengajarkan Muhammad untuk cara sholat itu? Seperti harus berniat, terus ini tentang cara sholat ya. Terus sudah itu takbiratul ikhram, bacaan doa iftitah, baca al-fatihah, baca ayat pendek, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, duduk tasyahud, tasyahud akhir, salam. Pikirkan, kapan Muhammad menjumpai Allah dan suruh mempraktekkan Hei Muhammad, ini cara Muslim sholat, suruh umat kita sholatnya begini. Kapan? Seperti kita kalau kita mau menari, kita mau berdancing di stage, kita latihan dulu. Nggak mungkin langsung bisa. Nah, ini poin yang penting, cuy ya. Kapan sih Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang tata cara sholat? Tentang tata cara sholat. Kapan Nabi Muhammad itu diajarkan oleh Allah tentang tata cara sholat? Teman-teman tahu? Nah, kalian belum tahu cuy, kita bahas di video kali ini. Oke? Jadi poin yang pertama yang kita bahas. Ya tadi ya, sorry sebelumnya bahasan kita di poin ini ada ya ternyata lebih dari 3. Nah tapi nggak apa-apa, kita bahas satu persatu. Kenapa sih orang Islam itu sholat harus pakai karpet? Sebenarnya kalau memang kata beliau itu nggak usah pakai karpet, apa emang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk menggunakan karpet? Sebenarnya itu memang bukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Tapi itu adalah hasil ijtihad dari orang-orang kita sebelumnya gitu loh. Di zaman Nabi Muhammad sholatnya ya di atas batu ya, maksudnya di atas padang pasir gitu kan. Karena emang masjid belum ada lantainya. Nah sekarang itu pakai lantai. Apa itu menyalahi aturan gitu kan? Masa iya kita harus tetap sholat di atas tanah gitu kan? Kalau emang ternyata ada kemajuan yang bermanfaat bagi kita semua, kenapa tidak dipakai? Apalagi dengan menggunakan karpet, cuy. Karpet kan bisa menghangatkan diri, bisa membuat diri itu lebih enak sujudnya, empuk gitu kan. Kenapa harus pakai satu yang keras gitu? Nah ini jawaban pertama. Nah, jadi itu memang bukan ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hal itu diperbolehkan selama tidak merubah pokok dari tata cara sholat. Nah, kalau merubah tata cara sholat itu tidak diperbolehkan, tapi kalau untuk sesuatu yang tidak berkaitan dengan perubahan hal itu diperbolehkan. Nah, itu jawaban pertama. Nah, selanjutnya, kenapa sih harus pakai gambar Ka'bah? Pakai gambar yang seperti ini tuh. Saya tunjukkan ini. Nah, pakai gambar seperti ini. Kenapa? Kenapa harus pakai gambar seperti ini? Di situ juga beliau mengatakan loh, coba kalau pakai gambarnya dia yang seksi gitu kan. Masa iya soal itu pakai gambar orang seksi? Enggak susah latih nanti. Malah enggak khusyuk. Nah, itu salah persepsi. Apa iya harus seperti ini? Ya enggak lah. Nah, saya akan contohkan gambar karpet yang tidak ada Ka'bahnya. Sholat sah nggak kalau pakai seperti ini? Kalau sholat salah. Orang bukan ini termasuk bukan termasuk dari rukun sholat kan. Kalau semua rukun sholat nggak pakai ini ya nggak sah. Ini kan cuma gambar aja menurut kita ya kan. Ini gambar aja gitu. Nah kalau semua nggak ada kabarnya, ini teman-teman lihat ya. Ini kan nggak ada kabarnya gitu kan. Boleh nggak sholat di sini? Boleh. Gitu kan. Ya selama itu tidak merubah
Rukun dari sholat ngapain tidak boleh, ya kan? Ya kemajuan pakai ini, pakai karpet ini kan empuk, kan? Bisa apa namanya, meminimalisir kerusakan pada wajah ya. Meskipun ya di zaman Nabi Muhammad masih menggunakan tanah itu tidak apa. Tapi setelah ada penghalusan batu sehingga batunya jadi keramik, setelah itu ada lagi kemajuan zaman untuk menjadikan karpet, kenapa tidak? Nah, selama itu tidak mengganggu sholat ya nggak apa-apa gitu. Itu jawaban untuk poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, kenapa umat Islam itu keras ketika mendidik anaknya, ketika anaknya itu tidak meninggalkan sholat. Jadi teman-teman ya semuanya, sholat itu memang adalah sesuatu yang wajib buat kita, cuy. Kita itu orang Islam, ya. Perhatian orang tua memang harus sedemikian rupa. Mungkin karena pendidikannya itu keras, orang-orang dulu itu wajar kalau mukul. Tapi sesungguhnya dalam Islam itu tidak uh, diperbolehkan memukul dengan pukulan yang keras, tapi pukulan dengan pukulan kasih sayang. Bisa dengan teguran, itu termasuk pukulan kasih sayang. Jadi bukan serta-merta itu diartikan secara tekstual. Arti pukulan itu berarti pukulan beneran. Jangan artikan hal seperti itu dengan apa yang menjadi pikiran kita gitu. Langsung kalau ini ya pasti ini, enggak. Ajaran Islam itu harus fleksibel sesuai dengan zaman. Nah, jadi memang Islam itu tidak terpaut dengan masa lalu, tapi bisa masa depan juga bisa. Ya namanya pukulan nggak harus ini gitu loh. Nah, Islam itu emang harus mengharuskan umatnya untuk melaksanakan sholat karena emang itu adalah kewajibannya. Nah, rukun Islam, kalau orang sudah mengatakan bahwa dia itu adalah orang Islam, maka kewajiban untuk mengerjakan rukun Islam itu wajib. Nah, termasuk semua ya. Zakat, sholat, puasa, haji itu wajib. Tapi mereka ini, tiga rukun ini, haji, puasa, sholat, haji, puasa, zakat itu bisa diwakilkan. Kalau seandainya bisa tergugurkan kalau seandainya mereka tidak mampu untuk mengerjakan. Tapi sholat harus dikerjakan meskipun itu tidak mampu, dengan keadaan berdiri, bisa dengan duduk, bisa dengan tidur dan lain sebagainya. Bahkan dengan isyarat pun harus. Karena emang adalah kewajiban bagi seorang Islam. Itu loh. Makanya orang tua mendidik kita dengan pendidikan yang keras, dan mungkin salahnya di didikannya bukan di agamanya. Jadi jangan salahkan agama, tapi salahkan cara mendidiknya. Nah, itu untuk jawaban poin yang ketiga, cuy. Kalau sumpama gini, saya itu orang Islam. Ada seorang, contohnya gini, jangan saya. Ada si A itu orang Islam. Tetapi mungkin perilakunya tidak mencerminkan sebagaimana orang Islam. Ya, siapa yang disalahkan? Ya bukan agamanya, tapi orangnya gitu. Karena ajaran agamanya memerintahkan untuk berbuat kebaikan, tapi dia malah berbuat kerusakan. Siapa yang salah? Ya dianya, bukan agamanya. Jadi jangan salahkan agamanya ketika kita itu melihat kok seperti ini. Nah selanjutnya siap apa lagi? Dan poin yang terakhir. Kapan Nabi Muhammad diajari oleh Allah tentang tata cara sholat? Dari takbiratul ikhram, baca iftitah, al-fatihah dan lain sebagainya sampai salam gitu kan. Kapan sih? Teman-teman mungkin mayoritas mengatakan pas Isra Mi'raj. Saya itu katakan tidak. Kenapa? Karena memang Isra Mi'raj itu adalah kewajiban sholat 5 waktu. Jadi sebelumnya memang sudah ada sholat, tapi belum ditentukan. Nah, kapankah diajari sholat? Ya sebelum Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk diperintahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Ya ini pasti jelas, karena emang nggak mungkin kan belum tahu saja sholat aja langsung disuruh wajib kan. Nah, di mana saya tahu ininya?
Saya tahu ini dari hadis Nabi Muhammad SAW yang ada di hadis riwayat Muslim. Nah, coba kita lihat. Oke. Hadisnya itu panjang, tapi kita akan bacakan artinya aja ya. Poin pentingnya aja. Anna Jibril nazala fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa fasalla Rasulun. Jadi yang mengajarkan sholat itu siapa? Jibril. Yang mengajarkan Nabi Muhammad sholat itu Jibril. Jadi Nabi Muhammad itu berimam dengan Jibril. Jadi Nabi Muhammad itu Jibril turun untuk sholat, maka Nabi Muhammad ikut sholat, gitu kan. Nah itu juga diikuti dengan sahabat-sahabat yang lainnya, bahwa Jibril itu turun, maka kemudian dia terus sholat, maka Rasulullah SAW juga sholat. Nah itu ya. Jadi memang Jibril itu lah yang mengajarkan tentang tata cara sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Itulah yang mengajarkan. Jadi bukan cara Allah langsung cara mengajarkan, karena yang disembah itu Allah. Karena memang ada tugasnya, ada malaikat yang mengemban tugas itu sendiri. Sebagai malaikat yang memberikan wahyu atau penyampai wahyu. Nah teman-temannya, itu saja. Itulah yang menjadi poin kita pada respon kali ini. Semoga itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Itulah pembahasan kita. Semoga ini bisa menambahkan keyakinan kita untuk tetap yakin dalam agama Islam. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang mengusik pemikiran kita, kok akhirnya kita langsung galau. Kita cari dulu. Kalau emang tidak bisa tidak kita dapatkan, kita tanyakan. Nah inilah. Nah, semoga bisa bermanfaat jawaban-jawaban yang gitu, komentar-komentar kita yang kita berikan. Jawab pertanyaan beliau juga. Saya Fadrul Fala. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih sih gitu.